Assalamualaikum sedulur, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di channel Sanasi 99. Kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial ya, penggunaan charger bekas laptop ya untuk keperluan multifungsi ya. Jadi kita punya power supply bekas laptop atau charger laptop yang mungkin tidak terpakai, atau mungkin punya yang sudah tidak dipakai lah ya, kita bisa gunakan untuk keperluan yang lain yang multifungsi ya. Nah, seperti apa? Ayo kita lihat bareng-bareng ya. Nah, untuk adaptor power supply-nya seperti ini ya lur. Ini kebetulan saya punya power supply charger laptop ya, bekas laptop HP ya. Kebetulan kabel yang dari outputnya itu putus ya, jadi udah nggak bisa dipakai, jadi sekalian aja dibongkar dan diganti ya untuk kabel outputnya. Kita gunain seperti ini, pakai plus minus. Nah, karena kebetulan ininya masih bagus alatnya ya, dan kabelnya putus, jadi daripada disambungnya tidak safety, makanya udah beli lagi yang baru. Dan yang bekasnya daripada dibuang sayang, kita manfaatkan ya. Ini kita bisa buat macam-macam ya lur. Dari output sini, di sini itu sekitar 19 volt ya untuk outputnya ya. Nah, untuk outputnya sekitar 19 volt. Kameranya buram, nggak jelas. Nah, di sini sekitar 19 volt. Maaf lampu, mungkin sekitar 19 volt ya. Nah, nanti kita gunakan buat power supply yang lainnya agar bisa bermanfaat daripada tidak terpakai ya. Nah, komponennya apa saja yang bisa kita gunakan? Yang pertama power supply ini ya, power supply charger laptop bekas ya kan, yang masih berfungsi tetapi tidak dipakai ya. Nah, terus yang kedua rangkaian step down ya. Ini kit semacam ini banyak ya di online ya, namanya book converter step down. Ada yang step up dan juga ada yang step down, dan yang kita pakai itu sekali ini yang step down ya, seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, ini kita ada dua ya, kebetulan kita punya dua, kurang lebih seperti ini. Untuk IC serinya kita pakai seri berapa ya lur? XL berapa ini? XL 2596 ya, seperti ini. Nah, di sini ada in dan di sini ada out ya, dan di sini ada adjustable-nya ya. Nah, nanti dari charger laptop ini outputnya kan 19 volt ya, ada plus dan minus, ini min ini plus. Nanti masuk ke sini ya, di sini ada in, di sini ada out ya. Untuk di sini in plus ya, kayak gini ya, ini min masuk sini ya, plusnya masuk sini, dan nanti keluarnya di sini ya. Nanti keluar di sini akan kita pakai untuk keperluan misalkan buat nyalain lampu LED, atau buat ngecas baterai, ngecas aki, ataupun buat keperluan yang lain, misalkan buat lampu lampunya, nyobain lampu motor yang putus, atau ngecek kondisi lampu putus atau enggak, lampu mobil, lampu motor gitu ya, yang tegangannya 12 volt ya. Ataupun buat rangkaian yang lain yang tegangannya di bawah 19 volt ya, maksimalnya 19 volt. Nah, nanti
dengan satu alat ini kita bisa digunakan buat perangkat-perangkat apa aja yang sekiranya bekerja DC dan rentang tegangannya dari 19 sampai 1,2 ya. Nanti kita tinggal adjust sesuaiin dengan kebutuhannya. Misalkan 3 volt berarti kita setting ke 3 volt. Oke, kita coba ya lur, kita rakit. Oh iya, di sini juga kita perlu ya menggunakan kitip seperti ini ya. Tujuannya buat indikator saja sih sebenarnya. Jadi indikator ini nanti keluarnya dari rangkaian ini bisa kita pantau di sini ya. Jadi misalkan di setting di 3 volt, nanti di sini juga keluarnya angkanya 3 volt ya. Dan juga ini untuk beban penggunaan arusnya ya. Jadi lampu itu misalkan buat lampunya berapa ampere gitu ya, nanti bisa kita tampilkan di sini. Oke, langsung saja lur kita kerjakan. Oke ya, pertama-tama kita pastikan dulu ya untuk inputnya ya, jangan terbalik ya untuk posisi input dan outputnya ya. Ini tanda panah berarti in di sini, out di sini ya. Nah di sini juga ada keterangannya in min, in plus ya, atau bisa juga dilihat dari ininya ya. Ini yang strip hitam itu negatif, sedangkan yang ini positif. Oke, kita solder dulu. Untuk outputnya negatif ke negatif, positifnya ke positif ya. Oke, kurang lebih seperti ini lur jadinya. Nah seperti ini ya. Ini untuk positif negatif. Nah di sini untuk outputnya ya. Untuk pemasangan alat ini untuk arus ya, untuk indikator arus, dan ini untuk indikator voltnya ya. Kabel merah dan hitam itu untuk polaritas ya. Jadi ini untuk menghidupkan alat ini ya, ini plus dan minusnya, dan ini untuk indikatornya ya. Jadi penunjuk tegangannya yang dihasilkan berapa. Kalau misalkan ini digabung sama merah, itu sama dengan tegangan yang bekerja di alat ini. Misalkan 12 berarti penunjuknya 12. Kalau misalkan ini di penunjuk yang lain, maka alat yang ditunjuk tempelin kabel ini itu berapa volt nanti kedetek di sini. Oke, langsung kita pasang. Plus dan minus kita paralel dengan input ya, 19 volt. Negatif ke negatif. Hujan-hujanan dulu, pilek. Positifnya juga ke positif ya, paralel input. Karena untuk indikator ini rank tegangan kerjanya lumayan tinggi ya, dia dari 30 sampai 12 volt ya untuk tegangan kerja. Jadi aman ya, 19 volt masih aman ya. Oke, seperti ini ya, merah ke merah, hitam ke merah ya, hitam ke merah, hitam ke hitam, merah ke merah. Oke, nah dan ini untuk kuningnya nanti kita akan pakai di out sini ya. Oke,
seperti ini lur. Nah, oh ya, satu lagi nih, kita butuh sebuah dioda ya, dioda 1 ampere. Kenapa pakai dioda? Tujuannya ini adalah untuk ketika alat ini nanti digunakan untuk men-charger ya. Jadi ketika kita men-charger baterai atau aki, biar arusnya yang dari aki tidak masuk ke rangkaian ini, maka kita kasih sebuah dioda ya. Tujuannya buat blocking ya, jadi biar arus yang dari baterai tidak masuk ke sini, ataupun arus terbalik. Jadi kalau terbalik dia nggak konslet ya. Jadi pemasangannya gimana? Seperti ini dulu. Dioda itu kan ada garis putih ya. Nah ini kita pakai yang 3 ampere, ada garis putih. Nah dia yang out ya, yang keluar dari alat ini. Sedangkan yang tidak ada garisnya kita tempelin di out positif ya, di out positifnya di sini. Oke, langsung kita solder. Seperti ini ya, ini yang ada garis putihnya keluar, dan yang sini masuk ke positif outputnya, out positif. Nah seperti ini lur, merah ke merah, hitam ke hitam. Nah ini tinggal 3 kabel, kuningnya kita tempelin di sini ya, di kaki dioda yang ataupun output positifnya. Kuningnya kita tempel ke sini ya, ke output positif. Nah seperti ini lur. Nah kan tinggal tersisa 2 kabel ya lur. Ini kuning udah ke out positif, merah udah ke ini ya, begini sama. Nah ini untuk arusnya, indikator arus ampere ya. Nah yang hitam kita tempelin ke out negatif ya, kita tempel ke, nah di sini sama ya, out negatif ya. Ini kan ada positif ada negatif. Nah kita tempel di sini lur. Ke out negatif, kita kabel yang hitam kita tempel ke out negatif. Nah seperti ini lho jadinya nih, hitam ke out negatif, kuning ke out positif, merah ke positif input, hitam ke positif input. Tinggal sisa 1 merah ya. Ini kemana? Nah ini ke output ya lur, ke beban. Jadi ini ke beban negatif, ini ke beban positif. Jadi begini ya nantinya ya, plus dan minus. Kita pakai kabel ya untuk outputnya, dan ujungnya capit buaya biar penggunaannya lebih fleksibel ya. Oke, kita pasang. Ini hitam ke kabel merah output yang dari rangkaian indikator ya, hitam ke merah indikator.
ataupun negatif ya. Nah, untuk yang merah ini itu positif ya, kita ke dioda. Nah, kurang lebih seperti ini dulu. Merah output dari indikator ini, merahnya ke negatif, dan dari dioda output dioda ini ke positif bebannya. Jadi merahnya ini ke sini, dari sini, yang hitamnya dari sini ya. Untuk kerapiannya nanti sesuai kreativitas masing-masing ya, misalkan mau ditaruh di dalam box, dibikinin box, atau pakai box bekas apa, nanti bisa di setting sendiri ya yang rapi. Ini saya cuma buat sampel aja ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita coba lur apakah berhasil dan apakah bisa fleksibel ya atau adjustable ya, begini. Nah, oke. Nah, untuk listriknya kita pasang dulu. Oke. Gelap lur, lampu penerangannya kurang terang, jadi dibantu pakai lampu sikat ya. Nah, seperti ini dulu. Ini alatnya yang sudah dirakit tadi ya, dan ini indikatornya. Nah, seperti ini dulu. Nah, ya, indikatornya, dan ini untuk outputnya. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini keluar dulu. Di sini dia 11,4 ya. Jadi untuk settingan di sininya dia 11,4. Bagaimana cara untuk adjustabelnya? Kita untuk posisi ini apa namanya? Di sini ada sebuah tripod ya, seperti ini ya. Nah, ini ada uliran min ya, negatif, jadi bisa diputar-putar ya. Kita akan coba ya, kita putar nih. Untuk searah jarum jam tegangannya turun ya. Kalau muternya ke kanan dia turun untuk tegangannya. Kalau muternya ke kiri kebalikannya dia akan naik. Kita coba ya lur. Nah, ini ya, kita putar. Seperti ini lur. Nah, ini kita turun ya, angkanya semakin turun ya. Kita cobanya pakai buat nyalain lampu LED dulu. Kita setting di 2,5 volt. Nah, ini di sini udah terbaca 2,5 2,4 ya. Oke. Nah, kita punya sebuah lampu LED kecil ya. Ini lampu LED ya, kecil. Apakah bisa nyala dengan tegangan dari situ 19 volt dan masuk rangkaian ini, turunnya kita bisa buat nyalain lampu.
di sini nyala jalur hijau ya, seperti ini jalur hijau ya. Jadi dari 19 volt kita bisa pakai buat ini. Oke, seperti itu cara kerjanya ya. Kalau misalkan kita buat ngecas baterai, misalkan baterai semacam ini mungkin ada di MP3 player atau mobil-mobilan remote dan sebagainya, kita nggak punya casnya, nah kita bisa pakai alat ini dulu. Kita lihat di sini ya, tegangan kerja baterainya berapa. Kalau misalkan tegangannya 3,7 ya, kalau 3,7 volt berarti itu tegangan minimal ya biasanya. Jadi kita ambilnya di lebihin ya dari 3,7, berarti sekitar 4,2 4,3 ya, sekitar selisih 0, sekitar 7 voltan ya, berarti di bawah 5 ya. Kalau misalkan mentok itu pakai 5 volt ya, tetapi kalau 5 takutnya berlebihan ya, makanya kita kuranginnya ya, atau maksimalnya 4,5 aja. Kita setting itu di 4,5. Kita putar ke kiri buat naik. Gulirnya sangat kecil ya lur, jadi harus punya open yang kecil. Nah, nah 4,7 ya, ketinggian turunin dikit. Oke, 4,7. Kita chargernya di di sini 4,4 ya lur. Kita casnya sama ya, positif ke positif, negatif ke negatif. Ini baterai negatif ke negatif, positifnya ke positif. Seperti ini lur. Nah, ini kita ngecas begini. Kalau di sininya 000 berarti kondisi baterai full ya, ataupun sudah terisi. Dan ketika baterainya kosong, maka dia akan menunjukkan berapa pengecasan, karena sistem kerja pengisian adalah arus dari ini harus bisa ngalir ke sini. Tapi ketika di sini udah penuh, maka dia nggak bisa ngalir dari sini ke sini, tapi dari sini juga udah ada, makanya dia nggak bakalan ada aliran, makanya terbacanya 0. Kita coba pakai baterai yang lain yang masih kosong. Misalkan kayak ini ya, kita nggak tahu isi atau kosong, kita cuma buat percobaan aja. Hitam ke hitam ya, negatif, dan merah ke positif, seperti itu ya. Nah, dia akan terbaca 0,72 karena kondisi baterai ini dia masih kosong. Tegangan kerjanya sama ya, 3,7 ya. Ketika angkanya semakin mengecil mendekati 0, berarti sini udah mengisi. Ketika udah nyampe 0 berarti tandanya sudah terisi gitu ya lur. Hanya sebagai sampel aja. Terus kalau buat ngecas aki bisa nggak? Insya Allah bisa. Kita coba dulu. Kalau misalkan bisa berarti bisa, kalau enggak ya berarti meleduk ya. Sekalian buat percobaan saja. Tegangan aki adalah 12, ya 12,8 12,5. Kalau terisi penuh biasanya dia sekitar 12,8 ataupun 13, makanya kita setting di sini 13,5 ya. Putar ke kiri sampai angkanya 13, oke ya, kita udah di set di 13,5 ya dulu. Nah, 13,5
kita akan coba. Ini ada aki bekas ya, nggak tahu masih jadi atau enggak. Ini bekas motor, kita coba sisinya positif kok positif. Ini positif ya, kelihatan. Ini negatifnya. Nah nanti ketika terbaca kayak tadi baterai ya, kalau dia 0 berarti udah terisi, tapi kalau masih jalan berarti harusnya jalan. Ini loh ya, des 1, berarti masih kosong ya, kurang lebih seperti itu dulu. Nah dia semakin mendekati 0 berarti sudah terisi ya, ketika angkanya semakin mendekati berarti ngisi gitu ya, kurang lebihnya seperti itu dulu. Semoga bermanfaat ya. Daripada dibuang sayang, kita bisa manfaatin untuk banyak keperluan ya. Kita cuma butuh modal inverter, DC-DC, step down, dan indikator seperti ini ya. Berapa harganya? Ini kita beli di online udah banyak ya Lur ya. Tinggal kata kuncinya aja ya, voltmeter, DC, dan step down, book converter, step down ya. Untuk kisarannya macam-macam ya, tergantung, mungkin dari sekitar 15.000, kalau yang ini 15.000, 20 nyampe 12.000 lah ya, 12.000 nyampe 20 ribuan, tergantung tokonya. Untuk indikator ini macam-macam juga ya, ada yang 40.000, ada yang 30.000, ada yang 35 aja, hanya rentangnya saja. Jadi tinggal kita tambahin alat ini, kita bisa multifungsi buat keperluan yang lainnya. Intinya memanfaatkan sesuatu yang sekiranya sayang untuk dibuang gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Lur. Dan oh ya, sedikit tambahan ya, untuk adjustable-nya ini ketika kita udah rapihkan, nanti kita bikinin box atau apa, nanti kita bisa tuker ya ininya dengan potensio seperti ini ya Lur ya, yang kayak volume radio gitu ya. Jadi kita nggak perlu pakai obeng, nanti di box kita tinggal putar ini ya. Kalau misalkan ke kanan dia nanti akan turun, nah kalau ke kiri dia akan naik, atau nanti posisinya begini ini ya. Kalau posisi asli misalkan kakinya kan ada 3 nih ya, 1, 2, 3. Nah kalau posisinya begini, misal kok diputar ke kanan dia turun, nah kita pengennya kalau ke kanan itu naik, tinggal posisi potensinya dibalik begini ya. Nah dibalik seperti ini, nanti posisinya ketika ke kanan kita akan naik, ketika ke kiri kita turun. Kalau misalnya ribet kan tinggal balik kabelnya, kalau pakai kabel. Nantinya kalau di box kan seharusnya pakai kabel ya. Kurang lebih seperti itu ya Lur. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar ya Lur. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.